Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Bersama saya Eliasar Yakobus Lelis. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur Makassar, atau biasa disingkat dengan STT Intim. Di video ini saya akan membahas salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Administrasi Gereja Baru, di mana mata kuliah Administrasi Gereja Baru ini memiliki 6 dimensi. Dan di video kali ini juga saya akan membahas dimensi yang pertama. Dan dimensi-dimensi yang lain kita akan membahasnya di video-video yang akan datang. Dimensi yang pertama yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Yang pertama, Alkitab. Menurut saya atau pandangan saya tentang Alkitab yaitu Alkitab adalah kertas atau buku yang berisikan firman Allah. Banyak orang menganggap bahwa Alkitab sebagai firman Allah yang diwahyukan. Para teolog juga mempunyai pandangan yang berbeda mengenai Alkitab. Contohnya seperti pandangan liberal atau neoliberal. Tokohnya seperti Rudolf Bultmann berpegang pada konsep bahwa untuk mengerti secara tepat kebenaran Alkitab, seseorang harus melakukan demitologisasi. Menurut Karl Barth, Alkitab adalah firman Allah, tetapi Alkitab bukan benar-benar firman Allah. Karena menurut Karl Barth, tidak pantas bagi Allah untuk menyampaikan Kristus yang transenden. Jadi menurut opininya, Alkitab hanya mengandung kesaksian tentang Kristus. Alkitab tidak benar-benar perkataan Kristus. Firman Allah adalah kebenaran yang absolut dan objektif. Menurut Plato juga menyatakan bahwa Alkitab itu seperti anak piatu. Maksudnya ialah bahwa ayah kitab itu, yakni penulisnya, tidak hadir pada waktu kita membaca kitab, sehingga kitab itu kita perlakukan sekehendak hati kita sendiri. Akan tetapi Alkitab bukanlah anak piatu. Roh Kuduslah yang mendapat untuk meyakinkan kita bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dapat dipercaya, sehingga dengan Alkitab kita dapat mengenal Tuhan Allah dan mengenal diri sendiri. Yang kedua, teologi. Teologi tanpa administrasi bagaikan kembang api. Teologi dan administrasi ibarat bintang yang berkelip-kelip di langit. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu theos dan logos. Theos adalah ilmu dan logos adalah Allah. Jadi teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Dari hal itu merupakan pokok yang cukup baik tentang teologi. Akan tetapi Allah umat Kristen adalah oknum yang aktif, sehingga definisi yang mula-mula itu harus diperluas untuk meliputi karya-karya Allah. Jadi, teologi juga berusaha untuk memahami ciptaan Allah, khususnya manusia serta keadaannya, dan juga karya penebusan Allah dalam hubungan dengan umat manusia. Teologi adalah bidang studi yang berusaha untuk menyampaikan suatu kenyataan yang berhubungan secara logis, yang terutama berdasarkan Alkitab, ditempatkan pada konteks kebudayaan pada umumnya, dikalimatkan dalam bahasa masa kini, dan berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan. Seperti yang pertama, teologi bersifat alkitabiah. Sumber utama ialah kitab-kitab kanonik, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini tidak berarti bahwa teologi hanya mengambil kebenaran-kebenaran yang tampak di permukaan tanpa mengadakan penelitian. Teologi juga menggunakan wawasan-wawasan dari berbagai cabang pengetahuan lainnya, yang dalam teologi dianggap sebagai penyataan Allah yang umum. Yang kedua, teologi bersifat sistematis. Maksudnya, teologi ini menggunakan kebenaran dari seluruh Alkitab
Oleh karena itu, bidang studi ini tidak mengambil ayat seenaknya saja dan dipisahkan dan disendirikan dari ayat yang lain ke ayat yang lain, melainkan berusaha untuk menghubungkan berbagai bagian Alkitab sambil menggabungkan bermacam-macam ajaran menjadi satu keutuhan yang selaras dan logis. Yang ketiga, teologi bersifat kebudayaan dan pengetahuan pada umumnya. Karena itu, teologi berusaha untuk mengaitkan pandangannya tentang asal-usul alam semesta dengan konsep-konsep yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan, atau lebih tepat lagi oleh bidang studi seperti kosmologi, dan pandangannya tentang sifat manusia dengan pemahaman psikologi mengenai kepribadian serta pemahaman tentang pemeliharaan Tuhan. Yang keempat, teologi harus bersifat kontemporer. Sekalipun ia membicarakan masalah-masalah yang bersifat abadi, teologi juga harus melakukannya dengan memaknai konsep serta ungkapan yang dimengerti dalam konteks masa kini. Doktrin Allah Tritunggal merupakan doktrin dalam ajaran Kristen yang seringkali menjadi bahasa polemik baik di dalam lingkungan Kristen maupun di luar lingkungan Kristen, karena seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Allah yang dapat kita kenal adalah sebatas apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Allah yang menyatakan dalam Alkitab adalah Allah Tritunggal. Inilah yang harus dipahami oleh umat Kristen. Ada hal-hal yang sepertinya kontradiksi, tetapi sebenarnya bukan kontradiksi, melainkan suatu misteri Allah yang mungkin dipahami secara sempurna dengan kemampuan manusia yang terbatas. Oleh karena itu, doktrin menuju pada dalil atau ajaran, rumusan tentang kebenaran Kristen yang dirumuskan gereja dan berlaku hanya dalam satu tradisi atau komunitas Kristen. Doktrin bercorak denominasional dalam hubungan ini. Patut kita catat bahwa apa yang dikatakan sangat bermanfaat. Oleh karena itu, dogma merupakan identitas gereja, sedangkan doktrin merupakan identitas suatu denominasi Kristen. Jadi, definisi tentang doktrin adalah sebagai berikut. Doktrin adalah kumpulan pengajaran tentang kepercayaan atau keyakinan yang mencerminkan karakter khusus dari suatu komunitas yang merumuskan doktrin tersebut. Mungkin di video ini kita berakhir di sini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan jumpa di video-video yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat.